Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yahya Arsandi, NIM 195100185, mata kuliah akuntansi manajemen kelas F jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan menjelaskan secara singkat terkait beberapa materi yang dipelajari. Apa saja? Yaitu yang pertama analisis biaya volume laba, yang kedua penyusunan anggaran dan pengendalian, yang ketiga biaya standar dan analisis varian, yang keempat ada just in time, cost of quality dan target costing, yang kelima ada pertanggungjawaban, evaluasi dan kinerja, dan yang keenam adalah balance scorecard. Oke, yang pertama kita akan memaparkan materi yang pertama. Oke, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu analisis biaya volume dan laba. Yang pertama itu terkait definisi analisisnya. Analisis biaya volume laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama satu periode tertentu. Nah, sedangkan menurut Supriyono, analisis biaya volume laba merupakan teknik-teknik perencanaan laba dalam jangka pendek atau dalam satu periode akuntansi tertentu dengan mendasarkan analisanya pada variabilitas penghasilan penjualan maupun biaya terhadap volume kegiatan, sehingga teknik-teknik tersebut akan dapat digunakan dengan baik sebagai alat perencanaan laba dalam jangka pendek. Nah, dari pengertian di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa analisis biaya volume laba merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba, serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam membuat keputusan dan perencanaan laba jangka pendek. Seperti itu. Oke, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang penyusunan anggaran dan pengendalian. Jadi, peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian ini, anggaran memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga itu berfungsi untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi suatu peranan yang menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya ukuran perusahaan. Dalam perencanaan, anggaran adalah salah satu komponen penting yang disiapkan setelah dibuatnya rencana strategis. Rencana strategis dibuat untuk mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi panjang maupun jangka pendek. Nah, seperti itu. Kita kemudian masuk ke jenis-jenis anggarannya, yaitu menurut Rudianto dalam bukunya yang berjudul Penganggaran Anggaran Perusahaan yang terdiri dari berbagai jenis, yaitu yang pertama anggaran operasional. Anggaran operasional ini adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Nah, karena itu anggaran operasional ini mencakup yang pertama itu A, anggaran pendapatan, yaitu merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu yang tertentu. Yang B, kemudian anggaran biaya, yang merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Kemudian masuk yang kedua tadi, yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Jadi anggaran ini merupakan anggaran pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan ini mencakup berbagai jenis, yaitu yang pertama itu anggaran investasi, yaitu rencana perusahaan membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang jangka panjang, seperti pembelian bangunan pabrik atau pembelian mesin dan sebagainya. Kemudian anggaran kas, rencana aktivitas penerimaan pengeluaran kas. Perusahaan ini di dalam suatu periode tertentu juga menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kemudian proyeksi neraca, yaitu kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berarti dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta yang ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang. Kemudian kita masuk ke mana? Ke penyusunan anggaran operasional. Jadi teknik penyusunan anggaran operasional itu dimulai dari yang pertama, membuat peramalan penjualan yang nantinya dijadikan sebagai pendukung dalam penyusunan dan anggaran penjualan. Kemudian membuat anggaran produksi, dan yang mesti diingat bahwa penjualan tersebut mempunyai hubungan timbal balik dengan produksinya. Ketika ini membuat anggaran bahan baku, yaitu anggaran tenaga kerja dan anggaran BOP yang mendasari pada anggaran produksi. Yang keempat ini membuat anggaran biaya umum dan administrasi. Yang kelima membuat harga pokok produksi dan penjualan. Yang keenam membuat proyeksi rugi laba.
yang didasarkan pada data anggaran yang telah dibuat sebelumnya, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, kemudian anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead pabrik, anggaran biaya umum dan administrasi, anggaran persediaan barang jadi, dan anggaran produksi, anggaran harga pokok penjualan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi 3. Oke, selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu biaya standar dan analisis varian. Pengertian biaya standar ini yang pertama adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk atau membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Kemudian yang kedua itu biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu, dan apabila penyimpangan terjadi beratnya maka biaya standar dianggap benar. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya biaya standar adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, efisiensi, faktor lain. Kemudian masuk ke kegunaannya. Yang pertama ini, sistem biaya standar ini dirancang untuk mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan serta mengukur efisiensinya. Kemudian yang kedua itu, sistem biaya memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatannya. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan perhitungan biaya yang mempercepat laporan penyajian biaya. Kemudian kita masuk ke analisis varian harga dan efisiensi. Nah, menurut Hansen sendiri, dalam analisis varian ini terhadap perhitungannya, yang pertama itu varian harga tarif, yaitu perbedaan antara tarif aktual dan tarif standar dikalikan dengan jam kerja yang digunakan antara harga sebenarnya yang dibayarkan untuk sesuatu harga yang diharapkan dikalikan dengan jumlah aktual. Kemudian yang kedua, varian penggunaan atau efisiensi adalah perbedaan antara jam kerja aktual dengan jam kerja standar dikalikan standar tarif. Kemudian yang ketiga, analisis varian penjualan dan laba, yaitu varian penjualan volume adalah selisih antara jumlah aktual yang terjual dalam jumlah yang dianggarkan dikalikan dengan per unitnya. Dampak varian terhadap anggaran itu dibagi menjadi dua, yang belum favorable dan yang kedua unfavorable, yaitu merupakan varian yang tidak menguntungkan dalam meningkatkan laba. Dan seperti itu. Analisis varian biaya produksi itu proses menganalisa selisih yang timbul karena perbedaan biaya produksi sesungguhnya terjadi karena dibandingkan dengan biaya produksi standar dan menentukan penyebab selisihnya biaya produksi tersebut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi keempat. Oke, sekarang masuk ke materi kelima, yaitu just in time, cost of quality, dan target costing. Nah, jadi just in time ini merupakan sistem yang paling dinamis dalam menghasilkan sebuah produk dalam tepat waktu sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya, kebanyakan restoran cepat saji seperti McDonald menggunakan sistem tarikan untuk mengontrol persediaan barang jadi mereka. Ketika seorang pelanggan memesan hamburger, maka hamburger itu diambil dari rak. Ketika jumlah hamburger mulai menipis, maka juru memasak mulai memasak hamburger yang baru. Permintaan pelanggan ini menarik seluruh bahan baku melalui sistem. Prinsip yang sama digunakan dalam mengatur proses produksi sehingga setiap operasi produksi produk yang diperlukan untuk memuaskan permintaan dari operasi yang mendahului. Selanjutnya masuk ke cost of quality, adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Definisi ini menjelaskan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas, yaitu yang pertama kegiatan pengendalian, yaitu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk. Jadi kegiatan pengendalian ini terdiri dari kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. Kemudian yang kedua, kegiatan karena kegagalan sehubungan dengan hal tersebut. Biaya kegagalan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena telah terjadinya kegiatan karena kegagalan. Kemudian masuk ke target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum dan ketika proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan efisiensi biaya terhadap pembuatan produk di masa depan. Nah, adapun prinsip target costing, yang pertama itu harga jual lebih dahulu daripada biaya. Metode target costing ini menetapkan bahwasanya biaya diperoleh dengan mengurangi margin laba yang diharapkan dari pasar kompetitif. Kemudian yang kedua itu fokus pada pelanggan dalam metode target costing ini, sehingga dalam hal ini pelanggan diintegrasikan terhadap produk, keputusan, proses, dan analisis biaya. Kemudian yang ketiga ini fokus pada desain dalam metode ini, sehingga
Dalam hal ini, pelanggan diintegrasikan terhadap produk, keputusan, proses, dan analisis biaya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi ke-5, yaitu pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional, yaitu akuntansi pertanggungjawaban tradisional ini dibuat untuk menghadapi lingkungan bisnis yang stabil, tidak ada fluktuasi nilai tukar mata uang yang signifikan, tidak ada inflasi, tingkat suku bunga relatif stabil, pendapatan masyarakat stabil, persaingan tidak tajam juga. Namun dalam praktik bisnis dewasa ini persaingan sangat tajam dan inovasi teknologi juga berkembang, sehingga perkembangan bisnis juga sangat dinamis, sehingga akuntansi pertanggungjawaban tradisional ini sulit diterapkan karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya, yaitu yang pertama itu berfokus pada internal, yaitu pembuatan standar biaya, anggaran, dan analisis varian biaya yang pendapatan. Yang kedua, penekanan pada penghematan biaya dan pengukuran kinerja keuangan. Kemudian yang ketiga itu model ini mengabaikan klasifikasi biaya yang bernilai tambah dan biaya yang tidak bernilai tambah. Dan yang keempat ini, model ini hanya menggunakan varian sebagai alat untuk memberi insentif. Kemudian kita masuk ke akuntansi pertanggungjawaban kontemporer. Akuntansi pertanggungjawaban kontemporer ini sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan pada situasi bisnis yang dinamis, yang melibatkan proses seluruh tim manajemen yang bertujuan reduksi biaya dan meningkatkan kualitas melalui mata rantai nilai. Seluruh tim manajemen harus bertanggung jawab kesuksesannya mulai dari riset sampai dengan layanan penjualannya. Kemudian masuk ke klasifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat investasi. Pusat investasi ini adalah suatu pusat tanggung jawab yang setingkat lebih tinggi dibanding pusat laba. Yang kedua, pusat biaya. Pusat biaya itu adalah suatu pusat tanggung jawab di mana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang terjadi di unit tersebut dan tidak bertanggung jawab dari segi keuangan untuk laba maupun investasi dari unitnya. Yang ketiga, pusat laba ialah suatu pusat tanggung jawab di mana manajer dinilai kinerjanya atau tanggung jawab untuk mengendalikan penghasilan, biaya, dan laba yang terjadi di unit tersebut. Yang keempat, pusat pendapatan, yaitu suatu pusat tanggung jawab di mana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan pendapatan yang terfokus pada tugas atas timbulnya penghasilan baik dari penjualan barang maupun jasa. Seperti itu. Oke, masuk ke materi terakhir, yaitu materi terkait dengan balance scorecard. Nah, balance scorecard ini suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, yaitu perspektif konvensional di dalam bisnis keuangan yang merupakan jantung dari sebuah usaha. Yang kedua itu perspektif pelanggan. Dalam mengukur perspektif pelanggan ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu waktu, kualitas, kinerja, pelayanan, dan biaya. Yang ketiga itu ada proses bisnis internal. Dalam menyampaikan produknya perusahaan kepada konsumen, di dalamnya terdapat proses bisnis, mulai dari produksi menggunakan teknologi hingga proses pemasarannya. Setidaknya dalam bisnis proses ada 3 tahapan utama, yaitu perencanaan, eksekusi, dan pasca eksekusi. Dalam materi BSJ ini, perencanaan, pengusaha wajib mengidentifikasi, mengukur, dan menarget apa saja yang harus dilakukan dalam tahapan apa tersebut. Dalam tahapan perencanaan misalnya terdiri dari perencanaan produk, market research, hingga alokasi teknologi yang akan digunakan. Kemudian masuk keempat, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu setiap zaman akan berubah. Misal kondisi pasar 10 tahun yang lalu berbeda dengan kondisi pasar saat ini, sehingga perusahaan dituntut untuk terus berinovasi. Perspektif ini berusaha membantu perusahaan menemukan hal-hal yang baru dikembangkan dalam bisnis. Dan suatu konsep untuk mengukur apakah aktivitas operasional suatu perusahaan dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. Pada awalnya BSC ini digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Nah, dengan BSC ini perusahaan jadi lebih mengetahui sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Nah, dengan BSC ini sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Oke, itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.